Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Salam. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini mari kita beribadah. Mari kita naikkan pujian. Mari kita menenangkan hati Tuhan yang menyatakan Kuada sebagaimana Kuada. Kuada sebagaimana Kuada, berdiri menghadap katamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam
kita berada pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Saya tahu pada pagi hari ini kita ada di rumah masing-masing. Jadi mari kita mengikuti, ya. Mari kita beribadah, ya, di rumah kita masing-masing. Jadi saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, mari kita naikkan satu pujian lagi. Mari kita memuji Tuhan yang menyatakan kuada sebagai aku hendak bersyukur pada Tuhan. Pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya undang Bapak Ibu Saudara jemaat di mana berada pada pagi ini. Mari kita berdiri, mari kita mulai berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau baik dan sangat baik. Tuhan telah memelihara kami sampai saat ini. Terpujilah nama-Mu.
Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya. Kami patut memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di mana keluarga beribadah pada saat ini, 1, 2, sampai 3 orang mereka. Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Engkau juga mau memberkati mereka ya Bapa. Bapa yang baik dalam surga, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. WL singer, pemain musik, pemegang laptop, Tuhan urapi mereka. Terlebih saudara kami Pikan Saluhu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati seluruh ibadah yang diadakan di seluruh dunia pada saat ini. Urapi hamba-hamba-Mu di dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, baik yang ada di rumah-rumah, di perjalanan, di hotel, dan di firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami menolak kuasa kegelapan, kuasa setan yang mengganggu ibadah, yang mengganggu anak-anak Tuhan beribadah. Kami tolak itu dalam nama Yesus. Tuhan Engkau tawan hati dan pikiran kami, supaya hati kami tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang bermasalah diberikan kekuatan. Terpujilah Engkau. Pertolongan kita ialah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya. Allah adalah setia dan tidak pernah melupakan hasil ciptaannya. Biarlah hikmat Tuhan memenuhi saudara dalam mengikuti ibadah dari awal pertengahan sampai selesai. Amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Selama seminggu kita telah diberkati oleh Tuhan. Tentunya kita ada rasa semangat, ada rasa sukacita dalam diri kita masing-masing. Dan pada pagi hari ini, mari kita menenangkan hati Tuhan, mari kita memuji-muji Tuhan, mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, mau bersorak-sorak bagi Tuhan? Amin. Puji Tuhan, mari kita bersorak bagi Tuhan, mari kita naikkan pujian yang menyatakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja
segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ayo mari saya undang kita berdiri, mari kita naikkan pujian ini dengan di awal. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Di pihak kita siapa dapat melawan? Kita lebih Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkit dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Ayo lebih semangat lagi. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi. Kita lebih dari pemenang. Ayo, luar biasa pada pagi hari ini. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Baik, mari kita teruskan memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian-pujian bagi Tuhan yang menyatakan Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau gunung bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, saatnya mari kita memberikan persembahan kita. Dan mari kita naikkan pujian ini lagi dengan sungguh-sungguh. Lagu yang sama, Tuhanlah kekuatanku. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun mereka, dimanapun kita berada, mari kita memberikan persembahan kita. Yang menyalurkan persembahan ucapan syukur, persembahan biasa ditransfer rekening gereja GKRI Cahaya Mulia BCA yaitu 860247352 Yakimane MA Dian Arista Hadi Hardianti. Tuhan Yesus memberkati. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita memberikan persembahan kita dengan lewat transfer, dan Tuhan Yesus memberkati.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi ku mau selalu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Setiamu tak pergi dariku. Baik, terima kasih atas persembahannya. Dalam mendengarkan firman Tuhan, kembali saya katakan dimanapun saudara-saudari berada, mari kita mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dan sebelumnya mari kita naikkan pujian yang menyatakan, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Kita ulang dari awal, kusiapkan hatiku. Siapkan hatiku Tuhan. Mari saya undang kita berdiri semua. Firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan
siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita persatukan hati kita, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, di saat pagi menjelang siang ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat kasih setiamu, buat lawatan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan, kami telah memuji Tuhan melalui pujian kami, melalui puji-pujian kami yang telah kami naikkan untuk Tuhan. Dan saat ini tibalah saatnya untuk kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang sangat baik, Engkau urapi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, jemaat-Mu berada saat ini Tuhan, urapi. Biarlah firman-Mu boleh dipahami, dimengerti Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati mereka, menerjemahkan setiap firman-Mu. Dengan demikian Tuhan, firman-Mu boleh diterapkan dan boleh dipahami. Tuhan Yesus yang sangat baik, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, terlebih dahulu suci kuduskan kami Tuhan, agar kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, sekali lagi saya sapa kita semua, shalom. Saya sapa jemaah yang lagi di rumah, shalom. Jemaah yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kabar hari ini? Saya percaya bahwa kita semua sehat-sehat, amin. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas, Perjanjian Baru, kitab Lukas, Lukas pasal yang ke-19, Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-23, dan dilanjut nanti di Lukas pasal 14 ayat 27 dan ayat 33. Sekali lagi saya bacakan bagi kita semua. Lukas
pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-23 dan dilanjut di Lukas pasal 14 ayat 27 dan 33. Jikalau kita sudah menemukannya, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita, dan Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada, menyikmanya dalam hati masing-masing. Terambil dari Lukas pasal 9 ayat 23 dan Lukas 14 ayat 27 dan 33. Sekarang saya bacakan Lukas ayat pasal 9 ayat 23. Begini firman Tuhan, katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib. 27 dan 33. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Sekali lagi saya bacakan ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah bukan hanya pembaca atau pendengar, tetapi hari lepas hari. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya persilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ini merupakan minggu pertama setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saat ini kita akan sama-sama belajar di bawah tema yaitu menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu kekeliruan terbesar yang terjadi di dalam kekristenan saat ini adalah pemahaman tentang menjadi murid Kristus. Mereka sering berkata bahwa menjadi murid Kristus dengan menjadi orang percaya itu berbeda. Ini adalah pemahaman yang salah. Mereka berkata bahwa kalau kita sudah percaya berarti tidak perlu menjadi murid lagi. Nah, hari ini tema kita yaitu menjadi murid Kristus. Nah, karena kalau kita memahami percaya kepada Yesus berbeda dengan menjadi murid Kristus, maka hal ini akan terjadi kekeliruan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena seseorang berkata, ketika saya menerima Kristus, saya sudah percaya kepada Yesus dan tidak perlu lagi menjadi murid. Nah, ini kalau dibawakan dalam kehidupan sehari-hari bisa terjadi kesalahan karena mereka berkata, saya sudah percaya Kristus, jadi cukuplah bagiku. Yang penting saya sudah memperoleh keselamatan. Yang dimiliki seseorang dalam proses pemuridan. Nah, tentunya tidak seperti itu. Menjadi orang percaya dengan menjadi murid Kristus sama. Karena tak kala kita menjadi percaya kepada Kristus, otomatis kita menjadi muridnya. Otomatis kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Otomatis kita melakukan apa yang Yesus mau. Itulah sebabnya ketika kita telah menjadi murid Kristus, ada hal-hal yang perlu kita kerjakan. Kita tidak lagi hidup di dalam konflik. Kita tidak lagi hidup di dalam kemauan kita sendiri.
Kita tidak hidup lagi oleh karena keinginan kedagingan kita atau hidup lagi di dalam dosa. Karena seringkali pada dasarnya dalam praktik kehidupan kita, seringkali kita jatuh ke dalam dosa. Karena kita percaya, kita sudah percaya kepada Yesus, sudah cukuplah itu. Kalau yang penting saya sudah percaya dan pasti akan diselamatkan. Nah, ada hal-hal yang perlu kita kerjakan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus itu bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan bagi kita. Itulah sebabnya orang yang telah menjadi murid Kristus, ia mengutamakan apa yang menjadi kehendak Kristus, bukan apa yang menjadi keinginannya sendiri, tetapi ia mengutamakan apa yang menjadi keinginan Kristus. Alkitab menjelaskan bahwa orang yang percaya adalah sama dengan menjadi murid Kristus. Oleh karena itu, apa hal yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan untuk menjadi murid Kristus? Nah, Alkitab yang telah kita baca tadi, khususnya Injil Lukas dalam perikop ini memberikan penjelasan kepada kita bagaimana Yesus mengarahkan perkataannya kepada orang banyak yang berduyun-duyun mengikuti dia waktu itu. Apa yang harus dilakukan untuk menjadi murid Kristus? Nah, ada pun syarat yang mutlak yang harus kita lakukan untuk menjadi murid Kristus. Ada 3 yang perlu kita lakukan. Syarat yang harus kita lakukan untuk menjadi murid Kristus. Yang pertama dapat kita lihat kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Yang pertama yaitu syarat untuk menjadi pengikut Kristus yaitu harus menyangkal diri. Harus menyangkal diri. Dunia memiliki pandangan bahwa seseorang sehat secara jasmani dan mental adalah ketika mereka diberi kebebasan untuk melakukan kemauan mereka, untuk melakukan keinginan mereka. Nah, ini menurut pandangan dunia. Ketika seseorang memiliki sehat jasmani dikatakan dan mental, ketika mereka diberi kebebasan untuk melakukan kehendak mereka, maka pada tahap ini orang akan mengalami keadilan dan kepuasan diri sendiri. Artinya di sini berfokus pada diri sendiri, tidak berfokus pada apa yang Tuhan kehendaki. Nah, berbeda dengan pandangan kekristenan. Kalau pandangan kekristenan, saudara-saudara mengatakan bahwa seseorang sehat jasmani, sehat rohani apabila ia melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus. Tetapi mengutamakan kepentingan meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, sanggup Yesus yaitu ia rela berkorban bagi semua orang tanpa terkecuali. Ini yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi kita harus belajar bagi dia bagaimana seseorang harus menyangkal diri. Dan ini adalah salah satu kekuatan dari Tuhan, dari Yesus Kristus itu sendiri. Apa yang menjadi keinginannya, tetapi ia memusahkan apa yang menjadi keinginan Bapaknya. Itulah sebabnya ketika Yesus
Taman Getsemani, ketika ia berdoa, ia berkata kepada bapaknya, biarlah cawa ini lalu daripadaku. Nah, apa yang terjadi pada faktanya? Yang terjadi adalah bukan apa yang menjadi keinginannya, tetapi yang terjadi adalah apa yang menjadi keinginan sang bapaknya yang di sorga. Apa yang menjadi keinginan Bapa yang di sorga? Menyangkal diri berarti Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, melupakan kepentingan diri kita sendiri. Kita tidak lagi mementingkan keinginan kita sendiri. Hal ini berarti bahwa seorang murid harus mengutamakan apa yang dikehendaki oleh gurunya, yaitu menyangkal diri. Selama ini kita sering beranggapan bahwa menjadi murid Kristus itu enak-enak saja. Hidupnya berkelimpahan, tidak ada persoalan. Yang penting pokoknya semuanya yang enak-enak. Dan Yesus Kristus berkata, untuk menjadi muridnya kita harus menyangkal diri. Harus melupakan keinginan kita sendiri, kepentingan kita sendiri. Dan melakukan apa yang kehendaki, yang kehendak Kristus. Ini yang perlu kita lakukan. Dan segala keinginan dan kehendak kita yang tidak sesuai, yang bertentangan dengan keinginan Kristus, kita harus tolak benar-benar. Apalagi kalau diperhadapkan kepada kita dengan melakukan pelanggaran, melakukan dosa. Seringkali kita tahu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa yang kita lakukan itu salah. Yang kita lakukan itu dosa, terkadang kita tahu. Tapi kalau kita tidak menyangkal diri kita, maka pasti kita akan jatuh. Maka pasti kita akan terdorong. Untuk itu dibutuhkan yang namanya penyangkalan diri. Kita dibutuhkan yang namanya penyangkalan diri. Kita harus menyangkal diri kita. Jangan lagi mementingkan keinginan kita sendiri. Tetapi marilah kita mementingkan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Jadi jemaah yang Tuhan Yesus kasihi, bahkan Yesus berkata juga kepada murid-muridnya, ketika ada seseorang yang berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh kehidupan yang kekal untuk mengikut Tuhan?" Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka. Yesus menjelaskan kepada dia. Dan ia berkata, "Aku telah melakukan semuanya itu." Padahal dia tidak pernah melakukan semuanya itu. Ketika Yesus berkata kepada, "Jualah segala milikmu," ia merasa sedih. Di sini dibutuhkan penyangkalan diri, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Sangat dibutuhkan yang namanya penyangkalan diri. Mari kita lihat di Matius 8 ayat 19 sampai 22. Saya bacakan bagi kita. Matius 8 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Bagaimana dikatakan di sini tentang penyangkalan diri. Saya bacakan ayat 19. Di sini dikatakan, Matius 8 ayat 19 sampai 22. Di sini dikatakan, sebab aku sendiri ternyata Lukas, Injil Lukas. Lukas 8 ayat 19 Nah, di sana berbicara tentang bagaimana seseorang mengikut Yesus. Nah, di sana ada seorang berkata, "Guru, aku mau mengikut engkau." Lalu Yesus berkata, "Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, jikalau kau mau mengikut aku, hendaklah engkau meninggalkan segala sesuatunya apa yang ada padamu." Nah, lalu orang itu berkata kepada Yesus, "Guru, biarkanlah saya dulu mengubur
Nah, di sini dibutuhkan, tak kala kita mau mengikut Yesus, kita sangat membutuhkan yang namanya penyangkalan diri. Kita sangat membutuhkan yang namanya penyangkalan diri. Kalau kita tidak bisa menyangkal diri dalam hal ini, maka pasti kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan, mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi kita pasti mengutamakan apa yang ada di pikiran kita, apa yang menjadi kehendak kita. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus bisa menyangkal diri kita. Ini yang pertama yang perlu kita lakukan untuk menjadi murid Kristus. Dan yang kedua yaitu yang perlu kita lakukan, syarat untuk menjadi murid Kristus, yaitu dapat kita lihat tadi di ayat yang ke-23 sama dikatakan, yaitu memikul salib. Memikul salib. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bukan hal yang mudah bagi manusia untuk mau berkorban untuk orang lain. Namun menjadi seorang murid Kristus dikatakan harus meneladani Kristus sebagai sang guru yang telah rela memikul salib. Yang memikul salibnya. Yesus mau berkorban bagi kita tanpa memandang siapa kita. Nah, di sini dibutuhkan yang namanya yaitu memikul salib. Yesus memakai istilah memikul salib Bapak Ibu yang artinya rela menanggung beban yang sangat berat. Bahkan dikatakan siap berkorban demi Kristus. Ini yang dikatakan setiap hari menjadi sasaran penderitaan. Menerima penderitaan tanpa membantah. Karena mengikut Yesus itu dikatakan harus memikul salib. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus telah terlebih dahulu memikul salib bagi salib, dia melewati via jalan dolorosa dikatakan demi keselamatan kita semua. Ini pengorbanan Yesus bagi kita. Dan selayaknya jikalau kita juga muridnya harus memikul salibnya. Harus memikul salib. Harus memikul salib. Nah, jadi yang jemaah yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita harus memikul salib kita. Harus memikul salib. Syarat mutlak untuk mengikuti Yesus Kristus atau menjadi murid Kristus. Nah, Rasul Paulus berkata, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika ia mengambil bagian di dalam pekerjaan atau penderitaan Kristus, itu merupakan suatu kebahagiaan baginya. Itu merupakan suatu kebahagiaan bagi Rasul Paulus apabila ia mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Nah, kita juga jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, mari kita mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Mari kita mengambil bagian, yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena dengan kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, pasti ada tantangan yang harus kita lakukan. Ada tantangan yang harus kita kerjakan. Barangkali orang lain memfitnah kita, barangkali orang lain mencaci maki kita, barangkali orang lain mengejek kita, mengolok-olok kita. Nah, ini tantangan yang perlu kita lakukan. Itulah sebabnya ada banyak orang saat ini ketika mereka menerima Yesus, ada banyak tantangan dari mereka. Kala jadi kita harus menerima dengan suka. Mungkin salah seorang membacakan bagi kita. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 16. Saya minta kesediaan Saudari Riang membacakan bagi kita. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16.
1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaiknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan Ketika kita menderita oleh karena Kristus, kita harus berbahagia. Ketika kita dinista oleh karena nama Kristus, kita harus tetap berbahagia karena dikatakan ada roh Kristus yang ada dalam kita. Dan kita akan menerima kemuliaan pada waktu Tuhan menyatakan dirinya. Pada waktu Tuhan memanggil kita, umatnya, untuk datang kepadanya. Pada saat pengangkatan kedua, pada saat pengangkatan orang percaya, dan pada saat Yesus datang yang kedua kalinya, dikatakan Yesus akan menyatakan kemuliaannya bagi kita. Jadi kita tidak perlu takut Bapak Ibu apabila kita dihina, dicaci maki oleh karena mengikut Kristus. Tetap percaya, jangan sampai iman kita harus memiliki komitmen. Dua yang perlu kita lakukan menjadi secara Kristus, yaitu ya, mari kita baca tadi di ayat tadi, khususnya di Lukas 14, ya, Lukas 14 ayat 33. Mungkin salah seorang lagi baca bagi kita, Pak Jeffrey, saya minta kesediaan. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Oh, luar biasa. Dikatakan demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Yang ketiga yaitu melepaskan diri dari semua milik. Artinya Bapak Ibu, seorang murid Kristus bersedia melepaskan apa yang mereka miliki, bahkan yang sangat mereka kasihi sekalipun harus bersedia melepaskan. Kalau kita mau mengikut Kristus, tidak hanya sekedar melepaskan, tetapi benar-benar merasa gembira apabila kita melepaskannya. Karena ada contoh dalam Alkitab Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, seorang muda yang kaya. Ya, seorang muda yang kaya ketika ia datang kepada Yesus, ia berkata kepada Yesus, "Guru, apa yang harus saya perbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal?" Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kamu harus menuruti segala perintah hukum Taurat," yaitu dikatakan di sana, semuanya itu telah kuturuti. Muda itu milikmu. Lalu ia sedih. Nah, di sini terlihat kualitas seseorang itu, apakah dia benar-benar mau mengikut Yesus, apakah dia benar-benar mengasihi Yesus atau tidak. Ketika diuji imannya, jualah segala milikmu,
Lalu ia pergi dengan sedih hati. Ternyata orang muda yang tadi belum benar-benar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ternyata belum benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Padahal tadi dari awal dia berkata, semuanya itu telah kuturuti. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam mengikut Kristus kita harus rela meninggalkan segala sesuatu apa yang kita miliki. Segala yang kita miliki. Apa yang kita miliki dikatakan berupa harta, keinginan hati, kenyamanan dunia. Kita harus meninggalkan semuanya itu. Keinginan harta kita butuh, tapi yang saya maksudkan di sini, jangan sampai hati kita berfokus kepada kekayaan kita, kepada apa yang kita miliki. Tetapi mari kita tinggalkan semuanya itu. Tetapi kita mengutamakan apa yang menjadi dalam kehidupan, dalam Abram, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Pergi dari rumah sanak saudaramu. Artinya Tuhan berkata kepadanya, tinggalkanlah keluargamu, tinggalkanlah ayahmu dan ibumu, pergilah. Mana respon Abraham, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi? Respon Abraham yaitu ia rela meninggalkan keluarganya demi melakukan perintah Tuhan, demi melakukan apa yang Tuhan kehendaki, demi melakukan apa yang Tuhan mau. Kita harus rela meninggalkan. Jadi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mau menjadi murid Kristus dikatakan harus melepaskan diri dari semua milik kita. Tidak lagi menganggap milik kita itu begitu berarti bagi kita, tetapi kita menganggap bahwa Kristus lebih berarti dibanding semuanya itu. Seringkali dalam kehidupan kita, oleh karena banyaknya harta kita, oleh karena banyaknya segala sesuatu yang ada di rumah kita, maka kita lupa untuk syarat menjadi murid Kristus. Maka kita lebih lagi mementingkan kepentingan diri kita sendiri dibanding kepentingan Kristus. Jadi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita itu, kalau kita menjadi murid Kristus, harus mau menyangkal diri dari keinginan-keinginan kita. Saat ini harus kita menyangkal diri kita. Dan kita harus mau memikul salib, mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Seperti Simon, yang dari Kirene dikatakan ketika Yesus memikul salib itu, lalu ia mengambil bagian, ia mau mengikul salib. Ia mau memikul salib, ia mau berkorban. Nah, kita juga harus mau berkorban untuk Tuhan. Harus mau memikul salib, mau berkorban. Merelakan waktu kita, merelakan tenaga kita, bahkan apa yang kita miliki, mari kita berikan untuk Tuhan. Ini juga pengorbanan. Seperti yang tadi, kita harus meninggalkan apa yang menjadi kebutuhan yang utama dalam kehidupan kita, memprioritaskan Kristus dalam kehidupan kita. Menjadi murid Kristus adalah sebuah keharusan bagi kita jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Oleh karena itu, kita harus bersedia. Kita harus menjadi murid Kristus dan mengambil bagian di dalam penyangkalan diri, memikul salib dan mau mengikut Yesus. Menjadi murid Kristus juga kita harus berjalan bersama dengan Kristus dan meninggalkan segala apa yang menjadi kita harus rela meninggalkan semuanya itu. Kiranya firman Tuhan di saat pagi menjelang siang ini boleh bermanfaat itu menyangkal diri, memikul salib dan melepaskan hak milik kita. Kiranya lewat firman Tuhan di saat pagi hari ini boleh bermanfaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.
Kita kembali persatukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami untuk menjadi murid Kristus. Oh, ternyata menjadi murid Kristus harus rela menyangkal diri, harus rela memikul salib, harus rela meninggalkan hak milik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Oleh Tuhan Yesus, apakah kita sudah menjadi murid Kristus? Menjadi murid Kristus harus menyangkal diri. Termasuk pagi-pagi hari berdoa dan membaca firman Tuhan. Menyangkal diri dari keinginan-keinginan daging. Hal yang kedua tadi mau menderita, yaitu memikul salib. Kristus telah memikul salib dengan penderitaan. Dari Getsemani dia ditangkap sampai Golgota. Kita hidup di dalam kebenaran, pasti kita menderita. Banyak orang tidak senang kalau kita hidup di dalam kebenaran. Itu memikul salib. Firman Tuhan katakan, berbahagialah kalau kamu dianiaya karena kebenaran. Dan yang terakhir tadi bahwa kita harus meninggalkan milik. Maksudnya dalam hal ini tidak mempertahankan milik kita, hak kita, karena Kristus. Bila firman Tuhan ini memberkati hidup kita, dan kami percaya Bapak Ibu yang ada di rumah akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Jadilah murid Kristus, jadilah terang dan garam di mana kita berada. Mari kita masuk di dalam doa. Kita akan masuk di dalam doa. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Bapak Ibu yang ada di rumah sakit atau di tempat isolasi karena kena virus corona, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta penyembuhan dari Tuhan. Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup mengadakan mujizat. 2000 tahun yang lalu Tuhan telah mengadakan mujizat. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, dan Lazarus yang sudah mati, sudah 4 hari di kuburan, Tuhan sanggup mengadakan mujizat. Mari pada saat ini, yang sakit dan yang bermasalah silakan berdiri di tempat masing-masing. Kalau yang sakit berbaring, tidak apa-apa, berbaring saja. Letakkan tanganmu di dadamu, atau ada famili atau keluarga. Kita berdoa bersama-sama, kita meminta pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Bila kami menjadi murid-Mu,
selama kami hidup di dalam dunia ini. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu akan terjadi dalam kehidupan kami. Kalau kami taat dengan kebenaran firman-Mu, kami diberkati, bahagia dan sukacita, walaupun ada tantangan hidup. Berkati anak-Mu, saudara kami Yurpikan, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pada saat ini Tuhan kami mohon pertolongan-Mu, jamahan-Mu kepada Bapak Ibu Saudara di mana mereka berada, meminta pertolongan Tuhan. Mujizat akan terjadi karena mujizat Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Segala kuasa si jahat, kuasa-kuasa penyakit yang datang dari iblis atau virus, kami usir, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari tubuh mereka. Terima kasih Tuhan. Pasti Tuhan menolong dan menjamah mereka, menyembuhkan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga mereka yang sedang menghadapi tantangan pergumulan. Mungkin mereka di PHK. Mungkin mereka tidak bisa makan pada saat ini. Mungkin mereka tidak bisa minum. Tuhan Yesus tolong mereka. Mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu yang berseru kepadamu. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sesuai dengan doa Bapa kami bahwa Tuhan Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan punya cara untuk menolong kami. Bapa di surga kami berdoa. Engkau nyatakan kuasa mujizat-Mu, kuasa kebangkitan-Mu kepada semua yang berharap kepada-Mu pada saat ini. Bapa di surga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa ini. Berikan hikmat kepada presiden dan wakil presiden kami dalam mengambil keputusan, dan biarlah keputusan sesuai dengan kehendak Allah. Kami percaya Tuhan negara kami akan ditolong oleh Tuhan. Sehingga virus corona ini akan berlalu. Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkau juga memberkati para dokter, perawat, relawan. Engkau berikan pertolongan dan perlindungan kepada mereka, sehingga mereka bisa menolong orang yang sedang sakit di mana mereka berada pada saat ini. Berkati juga para menteri Tuhan, supaya mereka bekerja untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Terlebih kami berdoa juga Tuhan buat polisi, buat tentara, satpam, keamanan. Lindungi mereka Tuhan, sertai mereka, berikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi tantangan pergumulan atau orang-orang yang jahat. Lindungi mereka dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, buat umat-Mu di mana mereka berada pada saat ini. Tuhan berkati usaha mereka. Berkati pekerjaan mereka. Berkati anak-anak kami Tuhan yang sedang belajar di rumah. Dan biarlah kami seluruh rakyat Indonesia taat kepada pemerintah. Kami tinggal di rumah.
biarlah kami juga menjadi berkat bagi orang lain, mengasihi orang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, banyak hal yang kami minta kepadamu. Engkau tahu pergumulan kami, pergumulan jemaat, pergumulan gereja. Engkau Tuhan yang mendengarkan doa-doa kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang telah mengajar kami berdoa kepada Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada sukacita pada pagi hari ini. Luar biasa, terima kasih atas firman yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini. Biar lewat firman Tuhan ini kita semakin dikuatkan pada saat sekarang ini untuk menghadapi segala musibah yang terjadi. Jadi untuk itu saudara-saudari, mari kita naikkan pujian, mari kita memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita naikkan pujian yang menyatakan bangkit serukan nama Yesus. Dan sekarang mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan mari kita naikkan pujian yang menyatakan lingkupiku dengan sayapmu.
Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang Sekali lagi di pipiku saya undang kita berdiri, mari kita menyanyikan lagu. dengan sayapmu, dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang Sekali lagi katakan di saat badai. di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang Sekali lagi di saat badai. di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang Tenang sebab ku tenang sekali lagi ku tenang sebab ku tenang pada apa yang kita Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupanmu setiap hari. Dan mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Tuhan kita, persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia
saudara, mari kita duduk dan kita bersaat teduh, kita bersyukur kita telah beribadah. Shalom.